Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Syirin Regina, mahasiswa UHAMK semester 6, kelas 6F Gizi Klinik, NIM 17050252230. Jadi, di video kali ini saya akan memasak dan mempresentasikan hasil masakan saya, yaitu menu makan malam untuk pasien dengan penyakit tuberkulosis. Pasien ini berusia 40 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan status gizi normal. Menu yang telah saya buat memperhatikan kebutuhan gizi pasien dan juga diet yang sesuai untuk pasien. Tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai prasyarat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester bagi mata kuliah gizi klinik. Jadi tonton terus ya teman-teman. Sekarang kita ke persiapan bahan dan alat ya. Yang pertama, sebagai sumber karbohidrat saya akan masak nasi. Yang kedua, sayurannya di sini saya akan memasak sayur bayam bening. Selanjutnya, protein hewaninya saya di sini akan memasak ikan kembung bumbu kuning. Selanjutnya, protein nabatinya di sini saya akan memasak tempe orek. Dan buah yang saya pakai yaitu buah jeruk. Lalu, apa aja sih bahan yang dibutuhkan? Yang pertama, untuk memasak nasi, pasti kita memerlukan beras ya. Beras dan juga air secukupnya untuk memasak dan juga untuk mencuci berasnya. Selanjutnya, untuk sayur bayam di sini kita memerlukan bayam, terus irisan bawang merah dan bawang putih yang telah diiris juga. Selanjutnya, untuk memasak ikan kembung, bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama ikan kembung yang telah diiris, yang telah diberikan perasan jeruk nipis supaya bau amisnya hilang. Yang kedua, di sini kita memerlukan bumbu kuning. Yang ketiga, kita memerlukan minyak untuk menumis. Selanjutnya, untuk tempe orek, bahan yang akan kita gunakan yaitu tempe yang sudah diiris sedemikian rupa supaya lebih mudah mengkonsumsinya. Selanjutnya, kita juga memerlukan bawang merah yang sudah diiris secukupnya. Lalu bawang putih juga yang sudah diiris, kecap, minyak, dan garam. Terus alat-alat yang akan kita butuhkan, yang pertama yaitu kompor gas, yang kedua tabung gas, yang ketiga ada wajan, yang keempat ada panci untuk memasak sayur, yang kelima ada rice cooker untuk memasak nasi. Lalu kita memerlukan timbangan untuk nanti menimbang hasil masakannya. Selanjutnya kita juga memerlukan piring, mangkuk, dan sendok untuk menyajikan makanannya. Nah teman-teman, selanjutnya kita mau masak-masak ya. Tapi sebelum masak jangan lupa pakai baju khusus dan juga pakai apron. Selain itu, sebelum masak pastikan juga tangan kalian bebas dari perhiasan. Nah kalau tangan kalian udah bebas dari perhiasan, cuci tangan dulu ya 2 menit, oke? Setelah itu jangan lupa pakai masker. Jadi yang pertama kali perlu kita masak yaitu beras. Setelah beras dicuci, berikan air dan taruh di rice cooker. Tunggu sampai 30 menit. Setelah itu yang kedua kita masak ikan bumbu kuning ya. Caranya, setelah ikan dicuci dan diberi jeruk nipis agar tidak amis, selanjutnya kita tumis bumbu kuningnya. Dan jangan lupa masukkan beberapa potong serai dan juga daun salam supaya lebih harum. Lalu setelah tercium wanginya, kita masukkan ikan dan tambahkan sedikit air. Jika bumbunya sudah surut, angkat ikan dan taruh di piring. Selesai. Yang ketiga, kita masak tempe orek ya. Langkah-langkahnya, yang pertama, setelah tempe, bawang merah, dan bawang putih dipotong sedemikian rupa, siapkan wajan. Lalu, beri minyak goreng secukupnya dan didihkan. Setelah panas, lalu goreng tempe sekitar 1 menit dengan minyak yang sedikit. Selanjutnya angkat dan sisihkan.
Kemudian siapkan lagi wajan, lalu didihkan minyak. Setelah itu, masukkan bawang merah dan bawang putih. Lalu tumis 1 menit sampai harum. Selanjutnya, masukkan air mineral, kecap, garam, dan lada. Setelah itu, tumis sambil diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih, terakhir masukin tempe. Selanjutnya, tumis sambil diaduk hingga air kering atau sekitar 15-20 menit. Nah, yang terakhir kita masak bayam ya. Langkah-langkahnya, yang pertama siapkan panci, lalu masukkan air ke dalam panci secukupnya. Setelah itu, masukkan bawang merah dan bawang putih, lalu masak hingga air mendidih. Setelah air mendidih, kemudian masukkan bayam, aduk rata, dan beri sedikit garam. Setelah itu, tunggu hingga bayam menjadi agak sedikit layu, lalu matikan kompornya dan sajikan deh. Nah teman-teman, sekarang makanannya udah matang semua nih. Ada nasi, terus ikan kuning, sayur bayam, tempe orek. Sekarang langkah selanjutnya yaitu menyajikan makanan. Nah, dalam menyajikan makanan kita harus sesuai sama yang ada di menu, jadi takarannya harus pas ya, biar nilai gizinya juga mencukupi, nggak kurang dan nggak lebih. Oke, sini takarinnya. Sekarang kita mulai nakarin pakai timbangan ya. Yang pertama kita nakarin nasi dulu nih. Nasi yang harus kita sajikan yaitu sebanyak 200 gram. Nah, di sini udah pas 200 gram. Selanjutnya, tempe. Tempe yang akan kita sajikan yaitu sebanyak 20 gram. Kita timbang ya. Ini lebih banyak. Selanjutnya kita timbang tempenya ya, oke? Ini baru 10 gram. Masukin lagi. Dah, pas 20 gram. Nah, selanjutnya kita takerin nih ikan ya. Nih, di sini aku udah nakerin. Harus 80 gram. Dan setelah ditimbang ternyata hasilnya 80 gram juga. Yuk kita lihat. Nah, selanjutnya kita timbang bayam ya sekarang. Bayam yang kita perlukan yaitu sebanyak 100 gram. Timbang dulu ya. Bayam yang ditimbang tanpa kuah ya. Nah, udah 100 gram nih. Nah, teman-teman, sekarang semua makanannya kan udah ditimbang. Habis ditimbang, kita tinggal taruh deh di piring makan. Oke? Nah, jangan lupa jeruk yang kita butuhin yaitu 110 gram. Jadi udah jadi ini. Selanjutnya kita tata makanannya yuk. Biar terlihat lebih menarik. Nah, setelah dihias jadi deh makanan buat pasien dengan penyakit tuberkulosis. Ini nasinya,
Lalu ini ikan kembung bumbu kuning. Selanjutnya ini ada sayur bayam. Dan yang terakhir tempe orek. Ini penampakan hasilnya teman-teman. Di sini ada ikan kembung bumbu kuning, ada nasi, tempe orek, buah, dan sayur bayam. Nah, teman-teman, sekarang saya mau mempresentasikan hasil masakan saya ya. Jadi, untuk menu makan malam untuk pasien dengan penyakit TB paru, saya sudah menyiapkan protein hewaninya, ikan kembung bumbu kuning, sumber karbohidratnya nasi, protein nabatinya ada tempe orek, sayurnya sayur bayam, buahnya ada buah jeruk, dan minumnya air putih. Jadi total energi yang diperlukan untuk makan malam pada penyakit TB paru ini yaitu 25% dari total kebutuhan energi sehari. Selanjutnya syarat dan prinsip diet. Nah, prinsip diet yang digunakan pada pasien dengan TB paru yaitu diet tinggi energi dan tinggi protein atau diet TTP. Dengan syarat diet yang pertama, kebutuhan energi tinggi yaitu sebesar 40-45 kilokalori per kilogram berat badan. Selanjutnya, syarat dan prinsip diet. Prinsip diet yang digunakan pada penyakit TB paru yaitu diet tinggi energi, tinggi protein atau diet TTP. Sedangkan untuk syarat dietnya yang pertama, untuk kebutuhan energi meningkat yaitu sebanyak 40-45 kilokalori per kilogram berat badan. Yang kedua, kebutuhan protein juga meningkat yaitu sebesar 2-2,5 gram per kilogram berat badan. Yang ketiga, lemak cukup yaitu sebesar 10-25% dari kebutuhan energi total. Yang keempat, karbohidrat yaitu sisa dari kebutuhan energi total. Yang kelima, vitamin dan mineral sesuai dengan kebutuhan normal. Yang keenam, makanan disesuaikan dengan keadaan pasien. Kenapa menggunakan syarat dan prinsip diet yang seperti itu? Karena dibutuhkan untuk meningkatkan asupan energi dan protein bagi penderita TB paru, berhubungan dengan penurunan berat badan yang lazim terjadi, dan juga seringkali terjadi peningkatan asupan cairan dari pasien dengan keadaan peningkatan suhu tubuh. Nah, pemberian diet ini ditujukan untuk memenuhi asupan energi dan juga asupan protein yang meningkat pada tubuh pasien dengan TB paru. Selanjutnya, untuk memperbaiki sel dan jaringan yang rusak akibat Mycobacterium tuberculosis yang menginvasi paru. Dan selanjutnya, untuk mempertahankan berat badan yang sudah normal atau meningkatkan berat badan yang kurang supaya berat badannya bisa optimal. Selanjutnya, nilai kandungan gizi dalam menu ini yaitu energi 578 kilokalori, karbohidrat 90 gram, protein 25,6 gram, lemak 13,3 gram, vitamin A 137,6 mikrogram, vitamin B6 0,6 mikrogram, vitamin C 51 mikrogram, vitamin E 3,2 mikrogram, dan zinc yaitu sebanyak 1,7 mikrogram. Menu ini memenuhi 25% total kebutuhan energi sehari, 22% total kebutuhan protein, 23% total kebutuhan lemak, 25% total kebutuhan karbohidrat. Sementara untuk zat gizi mikronya yaitu 23% untuk kebutuhan vitamin A, 46% untuk kebutuhan vitamin B6, 57% untuk kebutuhan vitamin C, 22% untuk kebutuhan vitamin E, dan 13,5% untuk total kebutuhan zinc. Kenapa saya menggunakan menu ini? Yang pertama, karena
karena bahan makanannya mudah didapat di pasar. Tapi di sini ada bahan makanan yang saya ganti, yaitu buah. Di perencanaan menu saya menggunakan melon, tapi di praktek kali ini saya menggunakan buah jeruk karena untuk memenuhi vitamin C. Selanjutnya saya menggunakan bahan makanan ini karena dapat memenuhi kebutuhan gizi pada pasien TB paru. Yang pertama, saya memilih menggunakan nasi karena di dalam nasi terdapat karbohidrat, di mana karbohidrat ini dapat mensuplai energi pada tubuh pasien dengan penyakit TB paru. Yang kedua, di sini sumber proteinnya saya menggunakan ikan kembung dan juga tempe. Saya menggunakan ikan kembung karena di dalam ikan kembung terdapat nilai protein hewani yang tinggi. Seperti yang kita ketahui, protein dapat berfungsi sebagai yang pertama untuk meningkatkan antibodi di dalam tubuh, yang kedua untuk memelihara sel serta jaringan yang dirusak oleh Mycobacterium tuberculosis, dan yang ketiga, protein di dalam tempe dan ikan ini dapat mensekresikan berbagai macam hormon dan juga enzim di dalam tubuh. Selanjutnya, saya menggunakan sayur bayam karena terdapat berbagai macam vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh penderita pasien TB paru. Selain itu, sayur dan buah ini juga berfungsi sebagai antioksidan atau penangkal radikal bebas atau senyawa yang jahat di dalam tubuh seperti virus, bakteri, dan toksik. Sehingga menu ini dapat mempertahankan atau mengoptimalkan berat badan pasien, dapat memenuhi kebutuhan protein dan energi pasien yang meningkat karena penyakit tersebut, serta dapat memenuhi vitamin dan mineral yang dibutuhkan. Selain itu, makanan ini juga dapat memelihara jaringan dan sel tubuh yang dirusak oleh bakteri. Sekian video dan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.